Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhasanah Kusuma Dewi. Di dalam akuntansi pasti Anda sudah mengenal istilah neraca. Namun, bagaimana dengan neraca lajur? Dalam menyusun laporan keuangan, seorang akuntan harus menghimpun data yang relevan untuk menentukan mana yang perlu dimasukkan. Sebagai contoh, akuntan perlu memeriksa posisi asuransi untuk melihat seberapa banyak asuransi yang dibayarkan di muka dan yang sudah menjadi beban asuransi. Meneliti catatan perlengkapan dan aktiva tetap guna menentukan besarnya penyusutan. Memeriksa persediaan yang dimiliki perusahaan atau menghitung banyaknya gaji yang terhutang atau terhimpun. Perhitungan tersebut juga disertai dengan komputasi, analisis, dan konsep pendahuluan laporan yang akan membentuk kertas kerja atau working paper. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai neraca lajur. Yang pertama, pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur atau disebut juga kertas kerja atau worksheet merupakan sebuah lembaran kertas dengan lajur-lajur atau kolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Tujuan dan fungsi dari neraca lajur atau worksheet. Tujuan yang pertama yaitu untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga menjadi persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, untuk melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Lalu, fungsi dari neraca lajur atau worksheet ini yang pertama, meringkas data dalam pencatatan keuangan. Hal ini, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua, memeriksa kembali data yang dicatat. Proses pencatatan ini dilakukan agar dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu penyusunan laporan keuangan. Pencatatan dalam neraca lajur akan membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan, karena dalam neraca lajur sudah mencakup dan merangkum data-data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan benar, sehingga laporan keuangan yang dibuat pun memiliki kredibilitas karena disusun berdasarkan neraca lajur yang merupakan bagian dari prosedur pencatatan keuangan. Saya Zahara Jumaila Afif. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menerangkan tentang bentuk neraca dan data yang dibutuhkan. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Ke-12 kolom tersebut meliputi yang pertama kolom 1 dan 2 merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Yang kedua, kolom ketiga dan keempat merupakan kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut, sekaligus untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal.
Yang ketiga yaitu kolom kelima dan keenam merupakan kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Yang keempat yaitu kolom ke-7 dan ke-8 merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kelima yaitu kolom ke-9 dan ke-10 merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Dalam kolom ini saldo, akun modal, dan penarikan pref dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Kemudian yang keenam, kolom ke-11 dan ke-12 merupakan kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan, termasuk pindahan ekuitas dari kolom laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, data yang diperlukan dalam menyusun neraca lajur. Dalam praktiknya, untuk membuat neraca lajur ada beberapa pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu neraca saldo, yaitu laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data ini neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Yang ketiga yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo yang disesuaikan berisi saldo-saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang disajikan dalam bentuk jurnal penyesuaian. Yang keempat yaitu laporan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan presentasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan perusahaan. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan pemateri ketiga. Baik, saya Ilham Arifin Ma'ruf. Saya pemateri ketiga akan membahas tentang perbedaan komponen neraca jalur entitas konvensional dan entitas syariah. Pada perbandingan neraca aktiva pada bank konvensional, satu ada kredit, kemudian tagihan ekspektasi, kemudian penyerataan saham, kemudian aktiva tetap dan aktiva lain. Dan pada bank syariah yaitu ada pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, lalu aktiva yang diperoleh untuk ijazah, kemudian aktiva istisna, dan dalam penyelesaian kemudian investasi lain. Lalu pada perbandingan neraca pasifa bank konvensional yaitu ada kewajiban derivatif, kemudian kewajiban ekspektasi, kemudian surat berharga yang diterbitkan, kemudian pinjaman diterima, kemudian pinjaman kewajiban lain-lain. Dan pada bank syariah yaitu ada simpanan dari bank lain, kemudian kewajiban dari bank lain, kemudian pembayaran yang diterima, dan keuntungan yang sudah dikemukakan tapi belum dibayarkan. Lalu yang terakhir yaitu ada pinjaman subordinasi. Baik, jadi kesimpulannya, neraca jalur merupakan lembar kerja untuk merangkum informasi buku besar yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca jalur disusun berkolom-kolom
Dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom, masing-masing satu kolom debit dan kredit, kolom untuk neraca saldo, kolom untuk penyesuaian, kemudian kolom untuk neraca saldo disesuaikan, ya, kemudian kolom untuk laba rugi, kolom untuk perubahan modal, dan kolom untuk neraca.